Dengan dikawal ketat personil BRIMOB, penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar dan tim laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan melakukan olah TKP di dalam Trans Studio Mall Makassar yang terbakar Senin malam. Proses olah TKP dilakukan di lantai dasar lobi pintu masuk mall. Tim gabungan memeriksa secara detail di sekitar objek pertama kali terjadinya kebakaran. Selain itu, petugas juga mengambil keterangan sejumlah saksi yang terdiri dari warga yang melihat pertama terjadinya kebakaran, pihak pengelola mall dan security. Sementara itu, penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar masih menunggu hasil olah TKP dari lapor Polda Sulawesi Selatan hingga beberapa hari ke depan untuk menentukan penyebab terjadinya kebakaran di dalam Trans Mall Makassar. Yaitu saat ini tadi sudah kita lakukan kegiatan olah TKP yang dilakukan secara sinergi, secara bersama antara dari lab forensik dari Polda Sulsel bersama-sama dengan tim identifikasi serta reskrim dari Polrestabes Makassar. Kemudian untuk pelaksanaannya tentunya tadi sudah kita langsung masuk ke TKP dan mengarah pada mencari pada sumber titik apinya, dan tentunya untuk hasilnya kami menunggu daripada proses yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari lapor. Trans Studio terbakar. Sebelumnya, gedung baru di dalam area Trans Studio Mall Makassar yang baru diresmikan sekitar 4 hari lalu terbakar hebat pada Senin malam. Kebakaran juga sempat membuat panik seluruh pengunjung hingga beberapa warga harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami sesak nafas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang perdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Dan kali ini bersama dengan saya, Reinhard Sirait. Video oknum anggota TNI tendang sepeda motor seorang wanita yang sedang berboncengan dengan anaknya di Bekasi, Jawa Barat viral. Diduga anggota TNI tersebut kesal karena si ibu rem mendadak. Inilah video arogansi di jalan raya yang viral di media sosial. Seorang anggota TNI tertangkap kamera saat menendang sepeda motor yang dikendarai wanita berboncengan dengan anaknya. Insiden ini terjadi di kawasan Jatiwarna Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga tentara pengendara motor ini kesal lantaran wanita di depannya rem mendadak karena kendaraan di depannya juga mendadak berhenti. Nggak pantas ya, Pak ya? Sama sekali gitu. Harusnya gimana tuh, Pak? Harusnya ya kalau anggota harus sabar. Dia lewat katanya orang lewat. Iya. Nggak pantas saja untuk itu, Pak ya. Apalagi pengendaranya wanita ya, Pak ya. Tadi Bapak lihat wanita sama anak-anak ya, Pak ya. Dibonceng di belakang itu ya. Tebannya jatuh. Iya, untungnya nggak jatuh ya. Sementara itu, TNI Angkatan Udara sudah merespon aksi tak terpuji anggotanya. Prajurit yang terekam kamera dan viral itu terkonfirmasi merupakan anggota dan Denhanut 471 bernama Praka ANG. Pelaku bersama Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU memohon maaf kepada Sri Dewi Kemuning, warga yang motornya ditendang. Sri yang tinggal di Pondok Ranggon, Bekasi juga sudah memaafkan pelaku. Meski sudah meminta maaf, namun pelaku tetap mendapatkan sanksi disiplin. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah melaporkan peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin ke Bareskrim Polri terkait ancaman pembunuhan yang viral di media sosial. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional akan menggelar sidang etik terhadap peneliti tersebut. Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan 2 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ke Bareskrim Polri. 2 peneliti BRIN yang dilaporkan adalah Andi Pangeran Hasanuddin dan Thomas Jamaluddin. Laporan itu terkait komentar di media sosial yang dinilai mengandung unsur ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan. Keduanya dilaporkan dengan Undang-Undang ITE. Peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin menjadi perbincangan publik akibat komentarnya di media sosial yang mengandung ancaman pembunuhan terkait perbedaan metode penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Komentar Andi membalas pendapat peneliti BRIN lainnya, Thomas Jamaluddin.
Atas komentarnya yang dinilai meresahkan masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional akan menggelar sidang etik terhadap Andi Hasanuddin pada hari Rabu 26 April besok. Sidang etik itu akan menentukan sanksi terhadap peneliti BRIN tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya lebih jauh sudah bergabung bersama dengan kami ada Nasrullah, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah. Selamat sore Mas Nasrullah. Selamat sore Mas Reinhard. Baik, Mas Nasrullah, tadi kita lihat dari PP Pemuda Muhammadiyah melaporkan ke Barreskrim. Apakah artinya ini memilih jalur hukum untuk bisa menyelesaikan dan merespon unggahan dari oknum peneliti BRIN? Ya, terkait laporan tadi itu langkah hukum yang kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah memanfaatkan hak konstitusional kita sebagai warga negara untuk melaporkan yang bersangkutan akibat dari komentar yang disampaikan di akun media sosial Facebook yang akhirnya meresahkan publik khususnya di kalangan warga Muhammadiyah. Karena di situ jelas terlihat ada dugaan fitnah, pencemaran nama baik, terus penyebaran ujaran kebencian, bahkan ada nada-nada ancaman pembunuhan yang tentu saja membuat tidak nyaman ya sebagai negara. Baik, jadi pasal apa yang kemudian dilaporkan dan ini 2 orang ya, artinya yang satu lagi yang kemudian juga mungkin sudah beberapa tahun yang lalu juga ikut dilaporkan? Tadi waktu kita melaporkan itu baru 1 orang ya, atas nama P. Hasanuddin. Ya, terus yang terkait pasal yang kita laporkan, tadi kita di Barreskrim menyampaikan kronologi kejadian dan itu lebih ke pasal 45 kalau nggak salah tadi ya, Undang-Undang ITE ya, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu. Tapi untuk kemungkinan adanya perluasan pasal atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang lain kita serahkan ke penyidik lah yang lebih berwenang. Oke, baik. Mas Nasrullah, kita tahu bahwa BRIN akan menggelar sidang etik terhadap yang bersangkutan. Menurut Anda itu tidak cukup dan tetap harus polisi mengusut kasus yang kemudian Anda laporkan atau PP Pemuda Muhammadiyah laporkan sebagai ujaran kebencian ini? Ya, terkait sidang etik itu kami serahkan ke BRIN. Tapi terkait dengan laporan polisi ini, itu kami memanfaatkan hak kami ya sebagai warga negara dan mudah-mudahan dengan jalan ini kita berharap menjadi pelajaran juga bagi kita semua agar berhati-hati dan tidak sembarangan dalam menyampaikan komentar atau apapun lah di media sosial yang utamanya yang bernada mengancam ataupun mengarah ke hal-hal yang bersifat provokatif. Oke, baik. Jadi Anda mempersilahkan kalau kemudian BRIN tetap melakukan proses internal, tapi proses hukum juga diharapkan tetap berjalan. Mas Nasrullah, langkah dari PP Pemuda Muhammadiyah melaporkan ke Barreskrim ini, apakah sudah seizin dengan pengurus pusat Muhammadiyah khususnya agar kemudian ikut melaporkan yang bersangkutan kepada Barreskrim? Ya, tentu saja langkah yang kami ambil ini berdasarkan rapat internal kita juga di pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang kemudian meminta kami di bidang hukum dan advokasi pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah untuk meneruskan berupa pelaporan yang bersangkutan di Barreskrim. Oke, maksud saya apakah ini kemudian juga sudah dikonsultasikan ke pengurus pusat Muhammadiyah, tidak hanya pemuda Muhammadiyah saja, tapi kemudian pengurus pusat dari organisasi Muhammadiyah? Ya, kami tentu saja yakin bahwa ini direstui oleh pimpinan pusat Muhammadiyah melalui
Ketua Pemuda Muhammadiyah yang kemudian kita melakukan rapat dan menyampaikan dan mengambil langkah hukum untuk melakukan pelaporan terhadap yang bersangkutan. Oke, Mas Nasrullah, apakah kemudian dari pihak Muhammadiyah sudah pernah bertemu dengan peneliti BRIN tersebut, dan kalau kemudian nanti ada upaya untuk mediasi meminta maaf misalnya, apakah itu akan terbuka sehingga menutup jalur hukum atau bagaimana? Ya. Sejauh ini yang kami ketahui belum ada pertemuan atau semacamnya, dan terkait dengan adanya potensi untuk perdamaian itu kita nanti lihatlah ke depan sejauh mana perkembangannya, tapi ya kita tetap berharap ini kejadian tidak terulang lagi dan tidak serta-merta dianggap persoalan yang mudah dan gampang untuk dilakukan, gampang untuk mencela, memfitnah, terus tiba-tiba gampang meminta maaf. Nah, itu kan tidak semudah itu, sehingga tidak terulang lagi hal seperti itu. Oke, kalau kemudian yang bersangkutan berupaya untuk melakukan pertemuan dengan pihak PP Pemuda Muhammadiyah misalnya, apakah akan terbuka, Mas Nasrullah? Ya, dari kami Pemuda Muhammadiyah tentu saja sebagai warga negara yang baik dan umat Islam, ya tentu saja akan menerima ketika yang bersangkutan datang untuk menyampaikan atau apa, ya kita lihatlah ke depan. Kalau misalnya yang bersangkutan datang, tentu saja kita akan terima. Oke, Mas, ini sampai dilaporkan ke Barreskrim, artinya mungkin cukup mengganggu. Mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami seberapa mengganggu ancaman ini yang kemudian viral bagi warga Muhammadiyah misalnya. Ya, tentu saja ini sangat mengganggu, Mas Rehat, karena dilihat dari tulisannya ada ancaman pembunuhan dan kait-kaitkan kita Muhammadiyah dengan organisasi yang sudah organisasi lain, dan ya sampai membawa istilah menghalalkan darah itu kan nggak baik ya, dan itu memprovokasi. Kita takutnya jangan sampai dengan adanya hal seperti ini terjadi keributan atau masalah lagi. Oke, jadi upaya ini, langkah hukum ini adalah untuk memberikan efek jerah, sebenarnya begitu ya kira-kira, Mas Nasrullah? Ya, betul, Mas. Apa yang Anda harapkan sekali lagi dalam proses hukum ke depan ini? Ya, tentu saja harapan kita Polri memproses ini dengan baik sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, dan melalui peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk benar-benar hati-hati dalam menyampaikan pendapat di media sosial khususnya. Oke, baik. Saya pikir ini tampaknya masih akan cukup panjang. Kita akan lihat bagaimana perkembangan ke depan. Tapi terima kasih banyak Mas Nasrullah untuk waktu Anda menjelaskan bagaimana proses hukum yang diambil oleh PP Pemuda Muhammadiyah merespon unggahan dari oknum peneliti BRIN yang viral di media sosial. Terima kasih Mas, selamat sore, sehat selalu. Kita beralih ke informasi lain, kebakaran melahap pemukiman warga di Jalan Kampung Muka, Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara, siang tadi. Data yang diperoleh dari laporan Humas Pemadam Kebakaran DKI menginformasikan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pihak damkar kemudian mengerahkan sebanyak 18 unit mobil pemadam dari beberapa wilayah gabungan untuk melokalisir api. Belum diketahui dugaan penyebab kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk ini. Sedikitnya 30 rumah dan 120 kepala keluarga yang kebanyakan ditinggal mudik penghuninya hangus terbakar. Ibu kena, Ibu? Habis semua. Itu awal apinya dari mana? Saya nggak tahu kepada anak semua ada di kampung. Berarti dalam keadaan kosong? Kosong, alhamdulillahnya. Ada namanya sendirian, tapi dia begitu, udah panik duluan. Tapi ya dari mana asalnya nggak tahu, Bu, ya? Saya nggak tahu. Tahu-tahu tempat saya udah habis. Bahu-membahu. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar dibantu warga sekitar berjibaku memadamkan kebakaran selama 1 jam. Usai jeda kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain, di antaranya pengunjung terus memadati kawasan wisata Ancol Jakarta Utara. Tetaplah bersama kami.